أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala nikmat sehingga pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Ar-Rahman ini. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita menjadi pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da'wa Dawa karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masih ke pembahasan dari akibat yang disebabkan oleh kemaksiatan kita. Kita masuk kepada akibat yang nomor 48, yaitu maksiat akan menghilangkan nikmat yang ada dan nikmat yang berkesinambungan. Makna Ibnu Qayyim menuliskan bahwa di antara dampak maksiat itu adalah dapat menghilangkan nikmat yang ada serta memutuskan nikmat yang berkesinambungan. Maksudnya yang berkesinambungan adalah nikmat yang sedang berlangsung atau yang terus menerus. Maka Ibnu Qayyim juga menambahkan bahwa tidak ada yang bisa menjaga nikmat Allah kecuali dengan ketaatan kepadanya. Seperti firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau seandainya kita itu bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Akan tapi kalau kita kufur, kita ingkar kepada nikmat Allah, maka sungguh azab Allah itu sangatlah pedih. Maka bentuk syukur kita kepada Allah adalah yang pertama, tentu dengan mensyukurinya dengan hati kita. Kita benar-benar berterima kasih kepada Allah. Kita yakin bahwa nikmat itu dari Allah dan sungguh-sungguh berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, syukur dengan lisan kita, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, ucapan terima kasih kita kepada Allah. Dan yang terakhir adalah syukur itu dengan perbuatan kita. Dan ini yang paling susah, yang masih banyak orang yang belum bisa mengerjakannya. Apa itu syukur dengan perbuatan? Yaitu menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk aktivitas-aktivitas yang diberitakan oleh Allah. Kalau Allah memberikan kepada kita harta, maka harta itu kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang di jalan Allah, untuk kebutuhan kita, untuk sedekah, untuk infak, untuk modal ibadah, bukan hanya untuk foya-foya, untuk senang-senang, ataupun untuk perbuatan-perbuatan yang mubadzir atau israf.
Allah kasih kita tenaga, ya tenaganya kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Itulah contoh bentuk syukur kita. Maka kebalikannya juga sama. Orang yang ingkar, orang yang kufur terhadap nikmat Allah, salah satunya adalah orang yang tadi menggunakan nikmat Allah itu bukan untuk kegiatan-kegiatan yang dibenarkan. Punya harta malah buat dugem, ya, kehidupan malam, buat senang-senang, buat perbuatan yang maksiat. Maka kalau orang yang bermaksiat dengan nikmat yang sudah Allah berikan, maka Allah sudah menyanyikan inna adabi lasyadid, bahwa azab Allah itu sangat keras. Allah adabnya bagaimana? Ya Allah akan hilangkan nikmat dari hamba tersebut. Bisa jadi nikmatnya itu ya dihilangkan keberkahannya, dihilangkan kebahagiaannya. Jadi ketika nikmat itu tidak bisa dia nikmati. Punya harta tapi tidak bisa dinikmati, punya tenaga tapi tidak bisa dimanfaatkan. Atau kalau tidak nikmatnya itu tadi dicabut oleh Allah kembali. Maka Ibnu Qayyim menambahkan bahwa sungguh mengherankan seorang hamba telah mengetahui perkara ini, ya, baik menyaksikan langsung ataupun mendengar dari kabar yang terjadi pada orang lain. Bagaimana kita sering mendengar bahwa ada banyak sekali orang yang dulunya itu orang kaya, orang yang banyak hartanya, tapi karena keingkarannya dia tidak mau bersyukur, tidak mau beribadah, tidak mau berinfak, akhirnya Allah cabut harta bendanya, Allah hilangkan kenikmatannya sehingga dia jatuh kembali ke dalam garis kekurangan. Maka walaupun kita sudah mendengar banyak-banyak kisah seperti ini, ya, tapi kebanyakan dari manusia itu masih lalai, tidak mau mengambil pelajaran. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka kisah-kisah orang yang terdahulu itu adalah menjadi pelajaran bagi kita bahwa nikmat yang Allah berikan di dunia ini hanya pinjaman, hanya titipan semata, adalah pemberian Allah kepada kita. Kalau kita bisa menggunakannya dengan baik, mensyukurinya dengan baik, menghabiskannya untuk perkara-perkara yang Allah sukai, yang Allah cintai, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Tapi kalau sebaliknya, kenikmatan itu kita gunakan untuk bermaksiat, untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala, atau hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, maka tunggulah nanti Allah akan mengambil nikmatnya kembali. Allah akan menghilangkan kenikmatan yang ada pada diri kita. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, akibat yang selanjutnya dari kemaksiatan nomor 49 adalah maksiat itu menjadikan hamba jauh dari para malaikat. Maka di antara salah satu dampak maksiat adalah menjauhkan kita dari makhluk yang selalu ingin menolong kita, selalu mendoakan kita, yang paling bermanfaat bagi kita dan kunci kebahagiaan kita di dunia ini, yaitu para malaikat. Kenapa kok seperti itu? Karena sungguh para malaikat ini selalu berusaha membantu kita, mendoakan kita, membisiki kita dengan perkataan-perkataan yang baik, mendukung kita ketika kita sedih, menasihati kita ketika kita berbelok atau terpeleset, mendorong diri kita untuk selalu teguh dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fussilat
Fussilat ayat 30 sampai 31. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan diturunkan kepada mereka malaikat-malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, yang para malaikat itu senantiasa mengatakan janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih. Wa basyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan janji surga yang sudah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami para malaikat itu adalah pelindung-pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Maka ini sudah jelas bagaimana Allah menurunkan para malaikatnya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, yang istiqomah di jalan Allah. Maka akan diturunkan kepada mereka malaikat yang selalu mendoakan mereka, membisiki mereka dengan kalimat-kalimat kebenaran, mendorong manusia itu ke jalan Allah Ta'ala. Selalu membisiki dengan kebaikan, janganlah bersedih, janganlah takut, teguhlah di jalan Allah. Sungguh surga itu adalah janji yang sudah pasti, yang benar-benar akan datang. Dan malaikat itulah yang melindungi kita, auliyaukum, pelindung-pelindung kalian, pelindung-pelindung kita. Melindungi dari apa? Melindungi dari godaan syaitan. Maka ketika para malaikat itu ada di sebelah kita, maka insya Allah itu syaitan itu akan menjauhi diri kita, tidak akan menggoda kita. Tapi ketika kita itu berbuat maksiat, jatuh kepada kesesatan, perbuatan-perbuatan kemungkaran, maka para malaikat itu akan menjauhi kita. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, andaikan seorang hamba itu berdusta, niscaya malaikat akan menjauhinya sejauh 1 mil, disebabkan karena baunya yang busuk. Jadi ketika kita satu kali berdusta saja, malaikat akan langsung menjauh. Apalagi kalau kita berbuat dosa-dosa yang jauh lebih besar. Maka semakin besar dosa kita, maka tubuh kita itu baunya itu semakin busuk di hadapan para malaikat, sehingga itu mereka akan menjauh sejauh mungkin. Dan ketika malaikat menjauh, maka akan digantikan oleh syaitan. Jadi kalau malaikat dekat, maka syaitannya yang menjauh. Tapi kalau kebalikannya juga sama, ketika malaikat itu jauh, maka posisinya akan digantikan oleh syaitan. Maka kalau syaitan itu sudah dekat, ya sudah, isinya jadi keburukan, bisikan-bisikan keburukan, ajakan kepada kesesatan, ajakan kepada kemaksiatan. Sehingga semakin dia jauh dari jalan Allah, semakin dia terjebak dalam godaannya syaitan. Maka syaitan rahimani wa rahimakumullah, maka sungguh yang namanya malaikat ini menolong kita, yang Allah turunkan untuk membantu kita. Maka ketika kita beribadah, malaikat itu selalu membantu kita. Setiap kita berdoa, maka malaikat akan selalu mengamininya. Ketika kita beribadah, sholat, maka malaikat akan selalu mendukung kita, melindungi kita, membela kita. Maka ketika orang berbuat keburukan kepada kita, berbuat zalim kepada kita, maka malaikat akan mendoakan
keburukan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita tersebut. Maka tidaklah ada orang yang lebih tercela dibandingkan orang yang berbuat kemaksiatan sehingga menjauhi atau menjauhkan malaikat yang menjadi pelindungnya tadi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebagai kesimpulannya bahwa ada dua akibat dari maksiat yang tadi disampaikan. Yang pertama adalah maksiat itu dapat memotong nikmat kita. Karena kemaksiatan adalah bentuk kekufuran kita terhadap nikmat yang sudah Allah berikan. Maka Allah menjanjikan barang siapa yang kufur, maka Allah akan memotong nikmatnya, bahkan membalasnya dengan azab yang dahsyat. Dan yang kedua adalah maksiat itu dapat menjauhkan kita dari malaikat yang berusaha untuk menolong kita, manusia, malaikat yang mengamini doa-doa kita, mendorong kita kepada kebaikan dan ketaatan. Nah, ketika kita berbuat maksiat, itu akan membuat malaikat-malaikat itu menjauh dan diganti dengan syaitan-syaitan yang berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam kebatilan. Nah, kalau hada, jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa yasrun wastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim.